illa man zulim, kecuali oleh orang yang dizalimi. Jadi kenapa kok Nabi itu ngasih wanti-wanti, kamu kalau berhadapan sama orang yang kamu zalimi itu hati-hati ya, karena di antara dia kalau ucap apapun itu boleh yang positif, boleh yang negatif. Kita tahu jamaah, kita sedang terzalimi. Pilihannya memang mendoakan, apalagi saudara muslim. Tapi kalau sama teman-teman yang kita tahu telah berbuat zalim kepada saudara kita yang ada di Filistin, maka boleh lontaran kata-kata yang tidak Allah suka. Sejatinya Allah nggak suka kata-kata itu. Illa man zulim, itu boleh terlontar ketika kita terzalimi. Boleh terlontar ketika kita terzalimi. Jadi julid fisabilillah itu, nah, julid fisabilillah. Tapi tentu dengan apa ya, mau bilang dengan adab kok, tapi kayaknya orang sana juga kurang adab. Saudara-saudara kita tiba-tiba dihabisi dengan begitu barbarnya, digenosid oleh yazubillahi min dzalik. Tapi intinya jamaah, itu diperkenankan kalau Anda WhatsApp kepada beliau, lalu di WhatsApp-nya itu dengan you are apalah misalkan kayak gitu. Dan mental itu kena loh hadirin. Coba bayangin nih jemaah, hadirin ngupload satu konten yang komentar misalkan 1000 orang, ini komentar negatif tentang konten yang hadirin upload, itu mental tuh bisa kena loh. Ya kok saya dikomentarin gini, ya ria pamer. Emang iya ya, pasti kita aja kena mental, apalagi tentara si rewel. Begitu kena dari netizen Indonesia, plus 62, WhatsApp masuk, ternyata itu kena mental mereka loh. Orang kalau udah kena mentalnya, mau ngapain pun gak gairah. Semoga dengan salah satu itu, dia itu berkenan, karena udah gak gairah lagi, berkenan untuk tidak menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu salah satu yang mungkin dalam hal ini kacamata kita membantu berjihad lewat sosial media. Karena jihad sekarang tuh ada dua aspek. Jihad secara lapangan, fakta lapangan. Yang kedua, aspek kedua tuh jihad sosial media. Sosial media itu sekarang perang narasi, perang hashtag, itu namanya jihad sosial media. Mbak-mbak nih yang muda-muda punya akun, pakai sosmednya untuk posting yang baik, itu kan perang narasi. Di saat mungkin akhir tahun dipenuhi beranda-beranda FYP TikTok, beranda-beranda Reels Instagram dengan sesuatu yang kurang faidah, maka diisi dengan sesuatu yang lebih berfaidah. Penuhi beranda FYP TikTok dengan yang berfaedah, insya Allah kita akan kena daripada kebaikan yang kita konsumsi. Karena you are what you eat, what you watch, what you read. Kamu adalah apa yang kamu dengar, kamu yang kamu makan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa dalam hati, apa yang kamu baca. Itulah kita. Semakin sering kita baca sesuatu yang negatif, outputnya ke diri kita jadi negatif. Semakin sering kita menonton yang positif, tayangan positif, mendengar yang positif, ada podcast-podcast yang membangkitkan semangat misalnya, ataupun misalkan ceramah, tausiah, kajian yang membuat kita makin sadar dengan akhirat, nanti outputnya ke diri kita juga positif. Karena apa yang kita konsumsi itu menentukan gimana diri kita. Mungkin nggak ngefek sekarang, tapi berdampak 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, sangat berdampak. Hati-hati dengan apa yang kita tonton, kita dengar, dan kita baca atau kita konsumsi dari informasinya. Kembali lagi hadirin, jadi berjihad ada dua. Satu dengan bi amwalikum, harta. Yang kedua dengan jiwa. Jiwa itu all out semuanya. Mulai dari pikiran, tenaga, sumbangsi ilmu. Kalau jamaah bisa jadi influencer, memposting satu kebaikan yang membangkitkan semangat, silakan. Menyadarkan orang dengan postingan sederhana, postingan pendeknya, silahkan. A day in my life, silahkan. Buat konten-konten yang baik, silahkan. Itu namanya jihad dengan jiwanya. Dia berjihad dengan jiwanya. Dan sekali berjihad, pantang kita melepas tangan ini untuk mundur ke belakang dan lari, kabur dari medan pertempuran. Karena lari dari jihad termasuk dosa sebesar. Jangan mundur walau selangkah. Sekali maju terus. Sampai pilihannya dua, ishkariman au mut syahidan. Ishkariman itu artinya hidup mulia, atau yang kedua mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Yang bawahnya
ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa 7 perkara yang membinasakan? Fadzakara minha tawalli yaumaz zahf. Di antara 7 dosa yang paling besar dosanya adalah tawalli yaumaz zahf, engkau kabur dari medan pertempuran. Jangan kabur ya hadirin. Sekarang tuh kita mau nggak mau punya tempat jihad, salah satunya sosial media. Hadirin, berulang kali kayaknya saya sampaikan di beragam majelis ilmu, pintu surganya Allah itu kan terbuka lebar ya. Ada pintu surga yang masuk lewat jalur harta. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang hartanya disumbangkan sekian beliau sumbangkan. Ada yang masuk surga lewat jalur ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang berilmu hebat lainnya seperti Bilal bin Rabah dengan ilmunya, dengan kekuatan azannya, tenaganya beliau untuk jadi muazzinnya Nabi, itu masuk surga lewat jalur ilmu, lewat jalur harta. Tapi ternyata ada juga yang masuk surga lewat jalur share. Like, share, repost, bagikan, ada. Sebagaimana kata Nabi yang mulia riwayat Ahmad, mandalla alal khairi kafa'ilihi. Sabda Nabi, siapa yang nge-share, siapa yang repost, siapa yang posting, siapa yang re-upload satu konten kebaikan dan menunjukkan orang lain dalam kebaikan, dalla. Dalla itu artinya nunjukkan. Cara menunjukkan zaman sekarang gimana? Posting, share, re-upload. Itu cara dalla ya dulu, menunjukkan pada orang. Caranya sekarang dengan re-upload, re-share, bagikan. Itu caranya. Kafa'ilihi, maka dia kata Nabi akan potensinya sama seperti orang yang melakukan dari kebaikan tersebut atas apa yang dia tunjuk. Kita ngasih tahu orang, kita nggak ngelakuin. Misalnya di mana ya Mbak tempat kajian kalau hari Rabu pagi? Itu di situ di Kauman, di Elena. Ngaji aja setiap Rabu pagi jam 8 on time sampai jam 9. Kita qadarullah berhalangan nggak bisa hadir, tapi ada orang yang hadir karena share-sharean postingan kita sama dalam pahala dalam hal ini hadirin. Sebagaimana juga kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min aujarihim syai' au min ujurihim syai'. Kata Nabi, kalau kamu buat satu teladan baik buat orang lain, diikuti sama orang itu, ternyata orang itu bawa temennya lagi, temennya bawa temennya lagi, bawa temennya lagi, temennya lagi, bawa temennya lagi. Itu terus loh, jadi multi level pahala yang gak ada habisnya sampai hari kiamat. Makanya masuklah surga lewat pintunya salah satu jihad di sosial media dengan share, bagikan. Ada sesuatu yang bisa dibagikan, maka share, bagikanlah. Sesederhana itu. Karena termasuk dosa besar berlari dari medan pertempuran. Sekali kita berniat berazam jihad, maka berjihadlah kita di sana. Sosial media itu tempat jihad kita, salah satunya hari ini. Begitu hadirin. Jadi secara konklusi, kesimpulan yang mau disampaikan, secara berjihad itu secara pembagian terbagi kepada 2 hal. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi yang pertama jihad itu dengan harta dulu, baru terus kemudian dengan jiwa. Jiwa ini titik poinnya meliputi semuanya, ilmu, tenaga, waktu, ide brilian, paket data yang dikorbankan, share di sosial media atau repost atau buat konten-konten yang baik, itu termasuk tuh di dalamnya. Nah, kalau orang lari dari medan perang, bolehnya cuma dengan satu alasan. Dia bukan lari, tapi lebih tepatnya illa mutaharrifan liqital, untuk mengatur strategi atau siasah. Jadi kalau ngatur strategi atau siasah boleh. Tapi kalau dia ternyata untuk lari, kabur dari medan jihad karena kena penyakit wahan, maka nggak boleh dalam Islam. Dan kata Nabi, nanti umat-umat akhir zaman itu ada penyakit yang menempel pada mereka dan kebanyakan mereka sulit terlepas penyakit ini. Apa ya Rasulullah? Al-wahan. Sahabat nanya, wahan itu penyakit apa ya Rasulullah? 2. Kata Nabi, penyakit wahan yang pertama adalah hubbud dunya. Yang kedua, wa karahiyatil maut, dan benci atas kematian.
Siapa yang terkena penyakit ini? Umat-umat akhir zaman. Apa karakteristik mereka yang terjangkit penyakit ini? Lebih memprioritaskan dunia daripada perintah Allah, itu cirinya. Jadi budak dunia daripada membudakkan dirinya kepada Allah, itu cirinya. Ciri yang berikutnya, selalu diutamakan tentang syahwat dan hawa nafsunya perkara dunia dan abai dari perintah Allah. Itu termasuk ciri-ciri hubbud dunia. Kalau lebih gampang eksplisitnya lagi, dia lebih mencintai dunia daripada seruan jihadnya. Dia lebih milih uangnya dipakai untuk jajan perutnya daripada diinfakkan ke saudaranya di Palestina. Itu termasuk loh hubbud dunia. Jamaah, coba izin saya cuma sekedar saran aja buat diri saya dan buat kita semua. Kalau jamaah ada di sini belum sekalipun nyumbang untuk Palestina, saran saya ya jamaah, sumbang walaupun 1.000 rupiah. Sumbang jemaah, supaya terkikis nih namanya hubbud dunia dari hati. Kalau emang bisa lebih 5.000 silakan, 10.000 silakan, lebih daripada itu silakan sesuai kapasitas kemampuan. Hadirin, masalah nanti saya sampai nggak ya Ustadz, itu nomor ke 100 udah. Yang penting hati ini terbebas dari penyakit hubbud dunia. Anaknya gimana anaknya? Adik atau mbak yang masih muda juga keluarkan walaupun cuma 1.000. Tadi saya bilang kalau 1.000 kayaknya mbak-mbak yang datang di sini yang mungkin masih SMP juga bisa mbak, 1.000 rupiah. Tapi niatkan ini untuk menghindarkan dari penyakit hubbud dunia. Terus berikutnya, ciri hubbud dunia diantaranya lebih memilih beli mobil daripada berangkat haji. Itu hubbud dunia. Lebih rumah daripada berangkat haji. Itu ciri hubbud dunia. Karena haji nomor 5 kewajiban dari rukun Islam, betul? Rukun Islam yang pertama. Bentar, ini senyum-senyum kayaknya kesindir semua ini. Gak apa-apa jamaah. Ngaji itu emang harus pelan-pelan gitu. Kan kalau mau sembuh, kadang kita ditempel sama obat ya. Obat tuh kadang-kadang, aduh kok maktuk banget ya. Yakin, tapi ntar kalau udah sadar, iya ya, ternyata aku lebih cinta dunia. Harus diakui loh jamaah. Saya mau bilang tuh begini, kita tuh beranilah jujur untuk mengucap yang benar itu benar, meskipun kita ya masih banyak dosanya. Harus jujur dulu. Pokoknya pacaran itu ya keliru. Bolehnya pacaran nanti setelah nikah. Pokoknya harus akui dulu. Jangan terus kemudian yang beb akhir tahun yuk telaga menjer. Pokoknya ya harus, walaupun masih pacaran misalkan, yang penting harus ngaku dulu bahwa ini ya keliru. Dah, nanti kalau kita udah mengakui kan pelan-pelan Allah bimbing nih, yuk mana yang benar. Nah sekarang harus mengakui dulu bahwa ternyata kita lebih cinta dunia, lebih memilih beli rumah dari haji, memilih beli mobil dari haji. Itu harus diakui dulu bahwa ternyata aku lebih cinta dunia. Ya, habis inilah diperbaiki pelan-pelan. Jangan sampai kena penyakit wahan. Penyakit wahan itu terlalu mencintai dunia. Hubbud dunia. Pokoknya yang ada di kepalanya itu cuma tentang cuan dan cuan. Kalau duduk obrolannya itu tentang tasnya, tas limited edition nih kayaknya. Jam tangannya, mobilnya, motornya, kendaraannya, outfitnya. Yang diobrolin itu bukan cuma tentang dunia, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Jadilah pemuda-pemudi bervisi surga. Pemuda-pemudi dunia yang bervisi surganya Allah. Visi misi hidup kita tuh surganya Allah jemaah. Bentar lagi kita mau wafat, mau mati, kita ayo siap-siap dari sekarang. Gak lama hidup di dunia, santai jemaah, sebentar. Harus punya torehan warisan amal solih untuk nanti generasi berikutnya. Jangan jadi hambanya dunia yang kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Nomor satunya hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Terlalu sangat amat mencintai. Gak apa-apa hilang dunia, yang penting tetap Allah di hati kita. Daripada kehilangan Allah cuma gara-gara dunia. Masa ninggalin sholat cuma gara-gara bisnis? Masa ninggalin sholat cuma gara-gara meeting? Masa sampai kita ninggalin sholat cuma gara-gara keuntungan yang mungkin gak seberapa? Hadirin,
walaupun keuntungannya, tapi ini kan keuntungannya miliaran. Miliaran kalau dibanding surganya Allah kecil, nggak ada apa-apanya. Ratusan kalau dibanding surganya Allah nggak ada apa-apanya. Jadi pelan-pelan yuk hati ditata, jangan melulu condongnya ke dunia, tapi condong jugalah punya amal salih untuk akhirat. Kita mau beli tas, pasti milih yang limited edition, yang terbaik, yang kalau bisa semua orang tuh jangan sampai punya. Apalagi ketemu di Adipura, tasnya kembaran, gamisnya kembaran, bajunya kembaran. Ketemu ternyata bajunya kembaran, malu nggak hadirin? Enggak malu. Wah, mentalnya udah mental baja kalau. Maksud saya, kita untuk beli sesuatu perkara dunia aja maunya yang terbaik kok, maunya yang paling bagus, limited edition, yang paling baru, paling kekinian. Untuk amal soleh, kenapa kita nggak mencoba ngelakuin hal yang sama? Artinya kita berusaha ngeluarin untuk amal soleh, berusaha ngeluarin yang terbaik, yang terbagus semampu kita, yang terbaik, yang terbagus, yang semua orang tuh kalau bisa nggak punya amal soleh yang satu itu kecuali kita. Kenapa kita nggak berupaya melakukan hal yang sama? Jangan-jangan hati ini sudah terjangkit cinta dunia. Kalau manusia memerintahkan, iya, baik pak, baik bu. Ini manusia memerintahkan. Tapi kalau Allah yang perintahkan, ntar dulu deh, sami'na wa tak pikir-pikirna. Ntar ya, saya denger sih, tapi ntar saya pikir-pikir, saya timbang-timbang dulu deh. Padahal udah ada jelas al-halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umrun mushtabihatun. Kemarin kita pelajari nggak? Waktu pas kita khataman Quran, waktu kita khatamin Arba'in An-Nawawiyah. Al-halala bayyin, yang halal itu jelas. Wal harama bayyin, yang haram juga jelas. Wa bainahuma, antara halal dan haram ini, bainahuma, antara keduanya umurun, ada satu perihal, satu urusan mushtabihatun yang disebut dengan perkara syubhat. Syubhat itu kata Nabi, siapa yang menjaga diri dari syubhat, artinya jangan nyentuh-nyentuh syubhat, dia sudah memuliakan agamanya, memuliakan dan menjaga dirinya. Tapi siapa yang main-main dalam ranah syubhat, dia menjatuhkan dirinya ke dalam dosa. Berarti syubhat sama dengan haram. Syubhat sama dengan haram. Nemu uang 100.000 diinjek, tengok kanan kiri nggak ada orang. Alhamdulillah 100.000 rezeki anak soleh. Rezeki dari mana jemaah? Itu uangnya orang. Syubhat, itu syubhat tuh. Uang nemu syubhat. Ada sesuatu yang di luar gaji biasa kita, yang kita dapatkan dengan cara, misalkan kok dapat ini, ada dari kantor suruh beliin sesuatu, dari tempat itu ternyata ngasih sesuatu ke kita, ini uang syubhat nih, jangan diambil, balikin ke tempat kantor. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kamu diam di rumahmu, diam di rumah ibu bapakmu, apakah uang itu akan datang padamu? Tidak. Uang datang karena apa? Kita kerja di instansi ini nyuruh beli sesuatu, tempatnya ngasih ke dia. Itu kan berarti haknya siapa? Perusahaan yang nyuruh dia beli di tempat ini nih. Maka jangan diambil syubhat. Hidup mah yang jelas-jelas aja jemaah. Yang halal nikmati, yang haram jauhi. Coba diulangi. Yang halal, yang haram, yang syubhat tinggalkan. Yang syubhat apa? Jangan disentuh. Jangan jadi yang hubbud dunia. Dunia kau kejar tak ada habisnya. Di atas langit masih ada langit. Kejar dunia pasti tak dapat. Kalaulah dapat pasti tak banyak. Kalaulah banyak pasti tidak pernah bisa memuaskan. Karena tempat yang dapat banyak membuat kita puas dan pasti bahagianya hanya ada di satu tempat. Dan tempat itu namanya bukan dunia, tapi tempat itu adalah syurganya Allah. Penyakit kedua, kata Nabi, wa karahiyatil maut, dan benci kematian. Kalau bicara kematian tuh nadanya tuh seolah jangan gitulah, belum siap masih banyak utangnya di mana-mana. Nah, tanda-tanda tuh jemaah. Tanda Allah sayang sama kita supaya cepat sadar mempersiapkan kematian. Kata Nabi, ini bagus banget kalimatnya jemaah. Di screen video teman-teman disebarluaskan. Ini bagus banget. Kata Nabi, sebentar. Ayo update status hari Rabu. Udah? Belum. Udah? Bismillah. Sabda Nabi, man ahabba liqa Allah
ahabballahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa seorang hamba yang sangat rindu berjumpa dengan Allah dan sangat ingin berjumpa dengan Allah, dengan senang hati dia ingin menjumpai Allahnya, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun juga senang berjumpa dengannya. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba siap untuk bertemu sama Allah, berarti Allah juga senang untuk bertemu dengan kita. Maka siap untuk meninggal dunia? Nah, itu PR hadirin. Kalau kita siap untuk mati, berarti disitulah Allah juga siap untuk menyambut kita. Share jemaah, lumayan tuh status hari Rabu. Kalau jemaah siap untuk wafat, berjumpa sama Allah, kata Nabi, Allah juga senang untuk menyambut hamba tersebut. Harus jemaah siap-siap dari sekarang. Pelan demi pelan, waktu tuh makin membuat kita jauh dari dunia. Maka sebenarnya hubbud dunia itu kurang worth it buat kita. Terlalu mencintai dunia itu kurang worth it buat kita. Yang worth it itu apa? Kita tahu dunia akan pergi ditinggalkan atau kita meninggalkannya, makanya kita tunggangi dunia untuk meraih surganya Allah. Dan yang kedua, jangan karahiyatil maut, jangan benci sama mati, karena kita cepat atau lambat pasti akan mati. If you always ready, then you don't have to get ready. Kan kalimatnya gitu. Kalau kamu selalu bersiap-siap, maka kamu nggak perlu siap-siap. Karena kita kapanpun untuk dipundut sama Allah selalu siap. Kita kalau diambil Allah kapan aja siap, maka kita nggak perlu siap-siap. Makanya persiapannya tiap saat, tiap hari. Pagi tadi udah baca belum Sayyidul Istighfar? Yuk, udah sebagian. Yang belum, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Kenapa kau baca Sayyidul Istighfar? Karena kata Nabi, siapa yang baca Sayyidul Istighfar waktu pagi harinya, wafat sebelum petang harinya, Allah jamin sebagai penghuni surga. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu petang harinya, wafat dia sebelum pagi harinya, Allah jaminkan masuk surga. Maka sejatinya orang kalau sudah baca Sayyidul Istighfar pagi ataupun petang, sudah siap untuk berpulang. Karena dia dijamin masuk surganya Allah. Jangan lewat. Hafalin Sayyidul Istighfar. Adik-adik hafalin Sayyidul Istighfar. Pendek banget. Cuma yang kayak tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pendek banget bukan? Cuma sesederhana itu nggak sampai 20 detik kok, nggak sampai 20 detik, tapi Allah ganjarkan dengan syurganya Allah. Baca, jangan dilewatkan. Baik hadirin, itulah yang dibahas dari dosa besar ke-11, lari dari medan jihad. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang bab ini dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bab yang lain, oke? Ada pertanyaan hadirin? Tentang bab ini? Baik, silakan hadirin, fadhal. Dari mana hadirin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Laksono, Ustaz. Dari ibu siapa ibu? Dari Ibu Sri Nanti. Bu Sri, silakan ibu dari Laksono. Ahlan. Saya mau tanya Ustaz, apakah kalau seandainya ada seseorang yang minta pendapat kita, terus kita sudah memberikan solusi, tapi orang itu berdua ya berselisih, terus minta pendapat sama kita sudah berhasil solusi, tapi mereka belum menerima solusi kita, terus belum menerima solusi kita, tapi sudah berkali-kali dikasih solusi yang terbaik menurut kita, tapi orang itu tidak mau menerima dan kita menyerahkan kembali masalah itu ke mereka. Apakah itu termasuk lari dari
nasihati itu lagi. Baik, jazakumullah. Semoga Allah memuliakan Ibu Sri Laksono sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Hadirin, ketika ada orang datang bawa masalahnya cerita kepada kita, kita memberi solusi, diterima solusi kita atau tidak diterima, kembali kepada yang menjalani. Karena emang konsepnya dalam Al-Quran adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nasehatin aja. Juga konsep dalam Al-Quran adalah fadzakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan, berilah nasihat, kasih tahu aja, kasih solusi terbaik berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami. Innama anta muzakkir. Karena memang tugas kita cuma ngingetin aja. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu gak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti keputusan solusi yang kamu berikan. Jadi hadirin, ibu ketika udah ada dua orang berselisih, ibu dipintai solusi dari dua orang ini, terus ibunda kasih, dia nggak menjalani, terus kita ya udahlah saya serahkan aja kepada jenengan, itu lari dari medan jihad? Bukan, itu nggak lari dari medan jihad, karena memang tugas kita cuma ngingetin aja. Dan hadirin, memang alangkah lebih baiknya ketika kita memberi solusi itu kasih titipan kayak gini. Izin ya jamaah, kalau ada jamaah nanya atau begini ya, ada teman kita nanya sama kita, terus kita ngasih jawaban berdasarkan pengalaman, alangkah lebih baiknya lagi ditutup. Contoh misalkan, Mbak ini aku begini masalahnya, terus kita ngasih nasihat ya jemaah. Kalau berdasarkan pengalamanku tuh gini loh, coba satu persatu tuh lewatnya sini loh, lewat sini terus begini. Nah terakhir tutup konklusinya sama kalimat gini, tapi semua saya kembalikan kepada yang menjalani. Itu lebih indah lagi jemaah. Mbak gimana sih kalau ini gini, terus kita kasih nasihat nih, ngasih saran begini, tapi semua kembali kepada yang menjalani. Saya bantu doa ya Mbak, mudah-mudahan Allah beri yang terbaik. Itu aja ya, tidak, jangan kita, karena kadang case yang kita alami, kita pernah nih ngalamin hal yang sama, belum tentu apa yang pernah kita lewati dari solusi yang menurut kita itu solusi, kita kasih sama orang ternyata jadi solusi juga buat dia. Kadang belum tentu. Kadang solusinya itu cuma jadi pendengar aja loh jemaah. Kadang saat orang itu cerita sama kita tuh bukan benar-benar dia minta solusi. Kadang cuma mau didengarkan. Ya udah dengerin aja. Sahabat yang baik siap panas telinganya untuk nerima teleponan 2 jam. Ya baik Besti, sehat ya Besti, saya cuma bisa bantu doain ya Besti. Kalau gibah skip. Tapi kalau masalah yang memang kita rasa ini bisa kita kasih sumbangsi karena dia biasanya mau dengerin dari yang lisannya paling dekat. Siapa? Bestinya, sahabat dekat. Nggak ada masalah. Kasih nasihat satu sama lain. Kan kata Nabi, hati-hati kalian berteman dekat. Karena emang sepengaruh itu dahsyat, sedahsyat itu pengaruhnya teman dekat itu kepada pribadi kita. Dia tuh pembisik yang paling kuat loh. Temen tuh pembisik yang paling kuat. Orang itu bisa goyah karena mungkin dibisikin oleh siapa? Teman dekatnya. Maka hati-hati milih teman dekat. Termasuk nasihatnya orang tua kita zaman dulu, wong soleh kumpul. Karena teman itu saling kuat memberi pengaruh. Kesalihan teman yang soleh itu kuat memberi pengaruh kesalihan bagi diri kita. Makanya punya prinsip, kita besti til jannah. Besti til jannah, sahabat sampai surga. Kalau udah punya, genggam erat. Berteman sama orang yang salih, siap-siap capek dinasehatin, diingetin sholat, diingetin sedekah subuh. Capek tuh. Tapi nggak apa-apa hadirin. Di situ pusatnya kebaikan insya Allah. Orang yang salih. Begitu ibu. Jadi itu bukan lari dari medan pertempuran. Karena emang tugas kita cuma ngasih tahu aja, mau atau tidak mau itu kembali kepada orang yang menjalani. Jangan maksakan kehendak. Dosa besar ke-12, silakan dilihat hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dosa zina. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu kana fahisyah, perbuatan yang sangat amat keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang amat sangat buruk. Hadirin, mendekatinya saja nggak boleh, apalagi sampai berzina. Ingat semua ya hadirin, semua di kitab ini, dosa besar apapun yang dijelaskan Imam Zahabi di kitab ini, semuanya Allah ampuni. Syaratnya satu, taubatan nasuha. Dulu mungkin pernah
Tapi sekarang kalau sudah bertobat, Allah ampuni, Allah maafkan. Dulu itu masa lalu, tutup lembaran yang lalu, buka lembaran yang baru. Siapapun kita buruknya di masa lalu, sebejat apapun kita di masa lalu dan di masa itu sulit untuk kita taubati menurut pandangan kita, tetap Allah yang Maha Pengampun. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dekat itu mulai dari flirtingnya, mulai dari DM-annya. Ih, kamu kok ini sekali ya, jelita sekali ya, boleh minta nomor WhatsApp-nya, jangan buka komunikasinya. Lalu lanjut lagi ke WhatsApp. Akhirnya syaitan terus membisiki, berawal dari DM-an, pindah chatting WhatsAppan, pindah kopi daratan, lalu kemudian jalan-jalan, lalu kemudian makan bareng, pulang makan kehujanan, akhirnya neduhnya di hotel, akhirnya tanya ke lobi ada kamar kosong nggak, akhirnya zina, wal'iyazubillah summa wal'iyazubillahi min dzalik. Jangan hadirin, jangan buka pintunya. Ingat nggak tadi pagi kajian subuh syuruk? Baru tadi pagi kajian subuh syuruk tadi pagi ketika membahas Quran surah Al-A'raf ayat 3839, ayat 38-nya tuh orang dituntut. Ketika penghuni neraka yang masuk duluan dituntut sama penghuni neraka yang masuk belakangan. Apa kata yang belakangan? Ya Allah, tuh gara-gara dia tuh saya binasa masuk ke dalam neraka. Ayat 38, ayat 39-nya dijawab sama yang penghuni neraka masuk duluan. Siapa suruh kamu mau? Siapa suruh kamu ngikut? Bukankah kami cuma ngajak doang? Yang menentukan siapa? Dirinya sendiri. Kenapa Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan buka pintu gerbangnya. Udah nikah, ya udah setialah sama pasangan, jangan buka pintu gerbangnya. Lagi reuni ketemu mantan, kok kamu makin glowing ya? Tukar nomor WhatsAppan, cinta lama bersemi kembali, CLBK cinta lama belum. Akhirnya muncul lagi, iya ya, iya nih suami aku, iya istri aku juga iya. Akhirnya terbuka bisik-bisik syaitan, was-was syaitan, ketemu teman lama, kopi darat, izin sama suami, ayah aku nganter anak dulu sekolah. Iya nganter anak, tapi habis itu ketemu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan hadirin, jangan buka pintunya. Makanya kalimatnya itu bukan wala zina atau wala yaznun, jangan langsung berzina, bukan, tapi wala taqrabuz zina. Deketinnya tuh loh, jangan. Dia flirting, bapak kamu tukang bakso ya? Udah tutup langsung, case close. Lagi DM, ini kok kamu jelita sekali ya? Udah case close. Karena awalnya sebelum zina tuh kan nggak langsung zina. Awalnya tuh sengaja buka pintunya, mempersilahkan dia untuk saling beri gombal-gombalan dan segala macamnya, sampai terjatuhlah kepada jurang-jurang perzinahan. Termasuk nih untuk ibu-ibu yang anaknya sedang belajar kelompok, karena ada na'udzubillahi min dzalik, ada kejadian yang sampai ke telinga kami gara-gara faktor kerja kelompok, yang lain pulang, rumahnya sepi, nggak ada bapak ibunya, terus tinggal berdua, laki perempuan, terjadilah perzinahan itu. Alasannya kerja kelompok. Makanya kerja kelompok, kalau kamu sama siapa nak kerja kelompok? Sama yang perempuan, silahkan fadhol. Kalau sama yang laki-laki, coba tolong diawasi. Syaitan itu menyelinapnya tuh ngeri banget jemaah. Syaitan itu menyelinapnya ngeri sekali. Makanya bismillahirrahmanirrahim, semoga anak-anak cucu keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Jangan dekati zina, karena zina itu jalan yang amat keji dan jalan amat buruk. Anak hasil zina 5. Jadi misalkan ya jemaah, kok sampai hamil di luar daripada pernikahan, maka anak hasil zina 5. 1, tidak boleh bernasab kepada bapak biologisnya. Terus nasabnya ke siapa? Al-waladu li sahibil firash. Kata Nabi Muhammad, anak, mohon maaf, yang hasil di luar daripada pernikahan yang sah, nasabnya kembali ke ibu. Binnya bin ibunya, nggak boleh walau bapak biologisnya sudah menikahi ibunya. Lah, kan itu jadinya sebelum menikah. Walau sudah dinikahi, pada akhirnya tetap binnya kepada bin ibunya. Nomor 1, itu nasab. Nomor 2, mohon maaf, anak hasil zina tidak wajib dinafkahi oleh laki-laki yang sudah menghamili perempuan itu sebelum akad nikah.
karena anak hasil zina. Tapi kalau dia mau memberi uang boleh diterima, boleh. Tapi nggak ada kewajiban menafkahi, karena ini di luar dari status pernikahan. Yang ketiga, tidak saling mewarisi. Entah nanti anaknya itu kaya raya, bapaknya nggak bisa mewarisi, atau bapaknya kaya raya, anaknya nggak bisa dapat warisan. Tapi kalau ngasih hadiah, boleh. Tidak saling mewarisi. Yang keempat, kalau anaknya perempuan, maka tidak boleh ayah biologisnya, meskipun sudah menikahi ibunya, untuk menjadi wali, kecuali kata Nabi, fasultanun waliyun liman la waliyalah. Fasultan, maka pemerintahlah, waliyun yang menjadi wali, liman la waliyalah, bagi siapa yang tidak punya wali, artinya anak hasil zina. Yang terakhir, yang kelima, anak yang tadi tetap suci, artinya ini anak bersih, tidak ternoda, dan ia bisa tidak mewarisi apa yang pernah dilakukan kedua orang tuanya. Catat baik-baik ya, ini kan sering ya dengar ya, biasanya anak hasil zina tuh nanti begitu lagi, zina lagi juga. Enggak, kata siapa? Enggak ada. Dia bisa jadi pemutus mata rantai keburukan yang pernah dilakukan orang tuanya. Jadi jangan anggap anak hasil zina pasti dia berzina lagi nantinya. Enggak, hadirin. Tetap sebagaimana kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi Muhammad, setiap anak terlahir dengan fitrah. Fitrahnya itu suci. Maka dia tidak mewariskan daripada beban dosa orang tuanya. Begitu hadirin. Itu tentang 5 poin yang tadi. Walladzi, bawahnya silakan dibaca ayat 39 surah 3 halaman 39 di bawahnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik. Yang kedua, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk melakukan perbuatan tersebut kecuali dengan alasan yang benar seperti qisas, sudah pernah kita bahas. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang berzina dan melakukan perbuatan dosa itu, maka dia akan dapat pembalasan yang setimpal atau yang sesuai dengan asama, dosa yang dia lakukan. Az-zaniyatu waz-zani. Nah, berikutnya An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya berapa kali cambuk? 100 kali, tanpa kasihan. Dengan cambuk betulan, 100 kali cambuk. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, hukum Islam dicambuk 100 kali cambuk, lalu kemudian diasingkan untuk dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Ini kalau yang berzina belum menikah, zina ghairu muhsan, zina yang masih belum menikah. Tapi kalau seorang yang sudah punya pasangan kok berzina, sudah punya suami, sudah punya istri kok berzina, jawabannya dirajam. Apa itu dirajam? Ditanam sampai ke pundak. Tersisa tangannya pun ikut ditanam. Tangannya ikut ditanam sampai pundak, tersisa leher ke atas, dilempar dengan batu. Nggak boleh batu besar langsung segini. Nggak boleh batu yang teramat kecil, batu-batu sedang yang ukurannya segini-segini, dilempar sampai mati. Sebagaimana dia merasakan nikmat sesaat biologis dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika dia biologis, maka seperti itu dia harus merasakan nikmatnya azab karena dia berzina, sedangkan dia punya yang halal. Lawang dia punya yang halal kok ngapain dia milih yang haram? Dia punya yang halal, pasangan halalnya, kenapa milih yang haram? Maka beda ya, kalau masih bujang yang belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali, diasingkan kemudian. Tapi kalau dia punya pasangan yang halal kok dia berzina, jatuhnya berapa?
jatuhnya diapakan? Dirajam. Tapi kalau misalkan kan sekarang nggak ada hukum rajam, udah terlanjur nih. Terus gimana? Bertaubat dengan taubatan nasuh. Taubat sama Allah. Jadi jamaah, kita belajar dosa nih untuk sebenarnya satu jawaban. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Kita mempelajari dosa nih bukan untuk mencicipinya. Karena salah satu karakter dosa itu kalau dicicipi bikin ketagihan. Bukan untuk dicicipi. Kita belajar dosa untuk dijauhi dan untuk ditaubati. Untuk apa? Dijauhi dan ditaubati. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah. Dan jangan kamu kasihan kepada keduanya. Dicambuk-cambuk sakit sekali pasti. Tapi jangan kasihan sampai 100. Kalau belum 100 sampai 100. Gak tahan. Ini hukum Allah ya jemaah. Makanya sebenarnya hukum Allah tuh kalau diterapkan bukan main jemaah. Mungkin gak ada yang berani ya mungkin ngajak anak-anak kita dan segala macam berdua-duaan. Mungkin gak ada yang berani kalau hukum ini diterapkan. Karena dia tahu kalau sampai berzina, na'udzubillahi min dzalik, ada hukumannya. Dan kita sebagai orang tua, yuk jaga putri-putri kita, jaga putra-putra kita. Jangan sampai apa kesalahan di masa lalu yang mungkin ada yang pernah dilakukan terulang kembali karena kita jangan. Jaga dengan penjagaan yang sebenar-benarnya penjagaan. Doakan jemaah, doakan. Minimal doa yang paling sering di capture dan harus dihafal di As-Saffat ayat 100 itu adalah Rabbi habli minas. Doakan. Apalagi zaman kan sekarang makin maju ya. Dulu kalau mungkin zamannya jamaah, kuselipkan surat ini di halaman 35 buku IPA. Silahkan dibaca ya mas. Untuk Mas Fulan, terima kasih sudah membalas suratku. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang anak kita nggak pakai. Generasi baby boomers merasakan itu mungkin. Habis itu generasi atasnya, habis itu generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Ini udah enggak, generasi Z udah begini cuman. Lagi di mana? Udah chatting semuanya. Pap dong. Disuruh foto, saya dia foto kirim. Kamu lagi apa? Apalagi ada emoticon. Nah makanya bahaya juga tuh pakai emoticon. Kita ngechat sama lawan jenis, emoticonnya yang standar-standar aja, yang begini. Jangan emoticonnya bunga mawar, love. Ada emoticon yang sampai macam-macam. Terus juga kalau manggilnya juga biasa aja, jangan panggilannya sama teman kantor. Lagi di mana, Mas? A-nya banyak, Mas. Biasa aja. Lagi di mana, jenengan? Oh iya, saya bisa titip ini atau enggak gitu. Ada keperluan kantor, silakan. Enggak ada, cukupkan. Tapi lebih baik lagi menjaga batas-batas itu akan lebih baik lagi. Begitu aja deh. Az-zaniyatu waz-zani fajridu udah. La yankihu illa zaniyah. Laki-laki yang pernah berzina tidaklah dia mengawini melainkan perempuan yang dizinainya, atau dia biasanya akan dijodohkan, atau Allah yang membuat hukum itu dipertemukan dengan yang mohon maaf. Biasanya pezina bertemunya sama yang pernah berzina. Ada seorang laki-laki cerita gini cuman. Waktu masa ganteng-gantengnya itu, dia ganteng sekali, tampan sekali, tapi dia tebar-tebar pesona. Perempuan ini dizinai habis manis pah dibuang, Habis itu datang seorang laki-laki menuntut dirinya karena dia pernah menzinahi adiknya. Ternyata laki-laki itu adalah kakaknya si perempuan yang dia zinahi dan bapaknya pun ikut. Terus bapaknya itu datang kepada dia, kamu tanggung jawab kepada anak saya yang pernah kamu zinahi. Kata laki-laki ini, urus anakmu, saya nggak kenal anakmu. Laki-laki ini lepas tangan. Singkat cerita, akhirnya perempuan itu pun hamil tanpa ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atasnya, dan seterusnya. Waktu pun berlalu. Laki-laki yang pernah menzinahi perempuan itu tiba mendapati ibunya di rumah, tahu-tahu jatuh. Ya ummi, maladhi hadas. Ibu, kenapa ibu?
Ibunya ditungguin sampai siuman, begitu sadar, ibunya terus sedih sambil bilang, adikmu hamil karena dihamili oleh pacarnya. Dia nggak terima, marah. Didatangi pacar adiknya, dia bilang, kamu harus tanggung jawab karena kamu sudah menghamili adik saya. Pacarnya adiknya yang perempuan itu persis mengucap sesuatu yang dulu beberapa tahun lalu dia ucap. Urus adikmu yang keganjenan, saya nggak mau lagi kenal sama adikmu. Seolah seperti petir yang menyambar-nyambar. Ini dulu yang pernah saya ucap beberapa tahun lalu dari seorang perempuan yang pernah saya zinahi. Kata dia itu. Waktu berjalan, akhirnya dia pun menikah. Ketika dia menikah, ketika mau malam pertama, istrinya bisik-bisik, Mas, mohon maaf, sebelum saya dengan Mas, saya sudah pernah berzina dengan laki-laki selain Mas sebelumnya. Seperti ditampar lagi jemaah. Waktu pun kemudian berlalu. Ketika waktu pun berlalu, anaknya perempuan dan anaknya pulang dari sekolahnya nangis. Kenapa anakku? Ka'annahal qamar, padahal anaknya cantik jelita luar biasa. Dia nangis, dia bilang sama ayahnya, ayah, iya nak, kenapa? Anaknya ini ternyata diperkosa sama supir pribadinya itu. Ingat ya hadirin, zina kalau tidak ditaubati itu bisa ngefeknya kemana-mana. Kama tadi nutudan, sebagaimana pepatah bahasa Arab, sebagaimana kamu punya hutang, seperti itu kamu harus bayar. Dan kata Imam Syafi'i, az-zina dain, zina adalah hutang. Kalau kamu pernah menzinahi orang lain, punya potensi nanti pasanganmu juga seorang pezina, berdasarkan ayat ini juga. Al-Quran surah An-Nur ayat yang ketiga, az-zani, kalau kamu pernah berzina, la yankihu, kamu tidak akan menikah illa zaniyah, kecuali dengan orang yang sama pernah berzina. Makanya rumus Quran ini nggak boleh dipandang remeh, dipandang sebelah mata hadirin. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki baik nanti pasangannya perempuan baik, perempuan baik pasangannya laki-laki baik. Sama. Az-zani, seseorang yang pernah berzina, la yankihu, potensinya kata Allah tidak akan dia menikah illa zaniyah, kecuali kepada orang yang sama pernah berzina. Perempuan yang enggak, mohon maaf ya jemaah, perempuan yang enggak bisa jaga diri, potensinya dia hanya ditemukan oleh laki-laki yang matanya jelalatan. Karena laki-laki yang mahal nggak mungkin mau kepada perempuan-perempuan yang mengumbar dirinya. Laki-laki yang punya value akan datang kepada perempuan yang punya value. Laki-laki hafal Quran akan datang kepada perempuan-perempuan yang juga penghafal Quran. Masa iya laki-laki yang sudah paham agama, dia matanya jelalatan kemana-mana, tertariknya kepada perempuan yang mengumbar mendedahkan auratnya kemana-mana? Kan enggak, karena beda value hadirin. Itu rumus baku dalam Al-Quran. Lah kalau di luar rumus itu, ini baik tapi ketemunya sama yang tidak baik, maka pakai rumus sesungguhnya kalau baik ketemu sama yang tidak baik, itu karena agar yang tidak baik menjadi baik. Itu aja rumusnya. Ini rumus Al-Quran, An-Nur ayat 3. Pezina biasanya ketemunya sama pezina. An-Nur ayat 24, ayat yang lain juga, At-tayyibatu lit-tayyibin, yang baik ketemu yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, nanti yang baik juga ketemu yang baik. Jadi teman-teman mbak-mbak yang hadir yang belum nikah, saya sedikit spill satu nasihat dari Quran. Sibuklah menjadi yang baik sebelum mencari yang baik. Karena yang baik Allah janji pasti akan dipertemukan dengan yang baik. Ustaz, tapi kan sekarang akhir zaman stok laki-laki soleh itu limited edition Ustaz. Nggak usah pikir, stok laki-laki soleh itu banyak asalkan kita salihah. Kalau kitanya baik, dipertemukan sama yang baik. Nggak mungkin kehabisan stok laki-laki yang solih. Laki-laki yang solih banyak, sebagaimana perempuan solihah yang banyak juga, pasti akan disaling, Allah izinkan untuk saling bertemu satu sama lain. Bukan mencari yang terbaik, tapi jadilah kita yang terbaik. Kita akan ditemukan insyaAllah bismillah. Antaj'ala lillahi niddan. Nabi ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kata Nabi, halaman 40, silakan yang paling atas. Antaj'ala lillahi niddan. Dosa
dosa paling besar itu adalah syirik. Wa huwa khalaqa, padahal Allah yang menciptakan kita. Summa ayya Rasulullah, kemudian dosa yang besar kedua apa ya Rasulullah? Antaktula waladak khasyata ayyat'ama ma'ak, kamu membunuh anakmu karena takut anakmu itu makan bersamamu. Ingat, anak bawa rezeki. Banyak anak banyak AdSense, banyak rezeki juga mesti. Banyak anak banyak rezeki. Terus yang ketiga, summa ayya Rasulullah, terus apalagi ya Rasulullah? Dosa besar yang ketiga kata Nabi, antuzaniya halilata jari, kamu berzina dengan pasangan tetangga. Makanya penting banget lo cari tetangga yang sholih. Tetangga yang sholih itu penting banget. Tetangga yang ngerti. Jangan terus kemudian ngelihat tetangga, kok lebih ganteng dari istri saya, kok lebih tampan dari suami saya hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Jangan hadirin. Itu dosa besar yang ketiga. Puncak dosa tuh 3, syirik, menghilangkan nyawanya orang, yang kemudian ketiga zina. Kalau terlanjur, istighfar, taubatan nasuha. Wala yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan perbuatan zina bersama perzina kecuali dia tidak dalam keadaan beriman. Imannya lagi hilang dari dirinya, tercabut. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidaklah pencuri ketika mencuri maka dia disebut orang beriman kecuali imannya sedang tercabut. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah orang meminum khamr ketika dia meminum khamr kecuali dia tidak beriman. Zina, khamr, maling, gak beriman, lagi dicabut iman dalam hatinya, hilang. Maka kami mendoakan yang mungkin sedang ada rasa ketertarikan sama lawan jenis, atau mungkin sedang ada dalam hubungan tersebut, pilihannya cuma 2, halalkan atau tinggalkan. Cuma itu aja. Telepon masnya, Kang Mas, saya tadi habis ngaji di Elena, kok rasa-rasanya hubungan kita ini kok udah terlampau lama tapi nggak ada kejelasan. Kalau Kang Mas serius, izin saya kasih nomor ayah, silakan datang ke ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim nomor ayah. Kalau emang dia serius, dia datang. Kalau dia nggak serius, aku belum siap, nanti aku nunggu lulus kuliah dulu ya. Udah lulus kuliah, aduh ayo katanya lulus kuliah, aduh belum siap, nunggu kerja dulu. Udah dapat kerja, aduh aku belum punya rumah. Mau sampai kapan aja deh? Perempuan bukan jemuran, tidak untuk digantung. Perempuan itu harus punya kalimat tegas, only for serious men, hanya untuk laki-laki yang serius. Allah sok jual mahal. Jawab, perempuan dalam Islam memang mahal luar biasa. Dijawab dengan jawaban gitu. Dan harus punya ketegasan seperti itu, daripada digantung, diombang-ambing gak jelas. Ketika ditanya nikah pura-pura mati, ayo kapan kamu nikahin aku, kapan kamu? Jangan yang pasti-pasti aja. Mau halalkan, tidak mau tinggalkan. Jangan digantung, akhirnya malah gak jadi. Quote-nya malah jagain jodoh orang. Ternyata udah lama dijagain, ternyata bukan jodohnya. Ya, sayang sekali hadirin. Wala yazni hina, ini udah idza zana al-'abdu kharaja minhul iman. Kalau seorang itu berzina, maka iman itu keluar dari jasadnya. Artinya dia tidak beriman. Fakana alaihi kazzulal. Fakana alaihi kazzulah. Maka di atas kepalanya itu ada gumpalan hitam. Fa iza aqla raja'a ilaihil iman. Kemudian kalau dia bertobat dari zinanya, maka imannya itu kembali kepadanya. Sedikit lagi hadirin. Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman. Siapa yang berzina dan meminum khamr, maka Allah cabut iman dari dirinya sampai dia meninggalkan zinanya, meninggalkan khamrnya lalu bertobat, Allah
berikan lagi iman itu kepadanya. Bawahnya lagi halaman 41 kita habiskan. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat. 1. Ada 3 manusia yang Allah nggak ajak bicara, yang Allah tidak mau bersihkan dari dosa-dosa, yang Allah tidak akan melihat mereka dan baginya azab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, penguasa yang pembohong. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ini tentang zina. Dosanya jadi Allah tidak akan mengampuni, Allah nggak mau ngajak bicara, Allah nggak mau lihat dan baginya azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya, kehormatan istri-istri para mujahid dibandingkan dengan kehormatan orang yang tidak ikut berperang adalah bagikan kehormatan ibu-ibu mereka, dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam hal urusan keluarganya, lalu laki-laki itu mengkhianati tengah mereka, melainkan pasti dia akan diberdirikan untuk mujahid itu, lalu dia mengambil darinya kebaikan-kebaikan atau dosanya ditransfer kepada mereka. Terakhir, halaman terakhir 42. Arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan manusia yang sangat Allah murkai. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Ini udah dibahas kemarin. Wal faqirul mukhtal, dan orang miskin yang sombong. Yang ketiga, wa syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Yang keempat, wal imamul jair, pemimpin yang zalim. Ini orang yang paling Allah murkai. Nomor 3 itu jadi poin bahasan kita, dan yang zina. Berikutnya yang terakhir, zina yang paling berat adalah berzina dengan ibu kandung sendiri, saudara perempuan sendiri, istri ayahnya, dan semua perempuan yang merupakan mahram bagi yang bersangkutan. Itu yang dosanya paling besar. Maka hukumannya adalah mawaqa'a ala dzati mahramin faqtuluh. Barang siapa yang dia berzina dengan mahramnya, maka hendaknya, nah itu dosa besar atas orang yang berzina dengan mahramnya. Terakhir, anna khalahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bimra'ah abihi aw yaqtulahu wa yukhammisa malahu. Bahwasanya seorang paman dari pihak ibunya pernah diutus oleh Nabi kepada seorang laki-laki yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya agar ia dihilangkan nyawanya, lalu dirampas atau diambil hartanya, dan dia menjadi harta ghanimah gara-gara ada seorang laki-laki dan dia menjadi pengantin dengan istri bapaknya, atau dia menzinai siapa? Ibunya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Inilah tentang dosa besar zina. Sampai sini jamaah. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari dosa zina. Dan izin tolong terakhir gini aja, Mak. Kalau bisa tuh ada orang misalnya nauzubillah, kok teman kita kejadian pernah berzina, jangan dicela. Karena ada kalimat ulama gini, siapa yang dia mencela dari saudaranya yang pernah berbuat dosa, dia punya potensi sebelum matinya berbuat dosa yang sama. Jadi kalau saudara kita ada yang mengingatkan, iya, tapi jangan dicela ya. Misalkan ada saudara kita, kok sahabat kita jatuh ke dalam jurang-jurang zina, ya Allah, waktu itu saya memang sudah ingetin kamu ya, tapi mudah-mudahan habis ini kita tobat yuk. Udah ajak tobat, ajak kembali ke Allah. Jangan dicela jemaah. Lagi patah sepatah-patahnya, tiba-tiba terus kemudian laki-laki yang nggak bertanggung jawab, itu sakit mentalnya luar biasa. Dibangkitkan kembali, diajak untuk makin dekat sama Allah. Karena kuncinya agar diri ini bangkit dari keterpurukan itu cuma satu. Kuncinya adalah kembali kepada Allah. Jangan yang lain, hanya kembali kepada Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri lagi dengan hamdalah lalu kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.